Tiga hal yang mau saya sampaikan terkait masalah isu pemakzulan Wapres. Jadi yang pertama isu ini kan mencuat. Kenapa mencuat di setelah pelantikan? Harusnya mau menggagalkan pencalonan ya pada waktu pencalonan saja. Ini kan masalah etik ya. Masalah etik pertama Presiden Jokowi pada waktu itu terus memaksakan anaknya untuk menjadi wapres. Nah sekarang sudah jadi satu pasang tuh ya sama Presiden Prabowo. Dan kalau isu itu dikaitkan dengan isu sekarang itu kayaknya kurang relevan karena sekarang apa nih kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kan kalau nggak salah di pasal 7A. Pasal 7A itu kan kalau misalnya mau diberhentikan itu kalau ada kasus yang fundamental ya, misalnya pidana yang sangat berat, korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu baru ada respon yang signifikan dari DPR. Nah, kenapa DPR tidak merespon itu? Nah, karena tidak ada kasus. Nah, ini kan kaitannya dengan etik saja. Kaitannya dengan etik harusnya pas pada waktu keputusan MK yang memutuskan bahwa Gibran boleh ya. Nah, itu sebenarnya itu yang digugat gitu loh. Nah, terus yang kedua, kalau urusan keterkaitannya dengan politik, sekarang kan koalisinya Prabowo di DPR kuat gitu loh. Dan nggak mungkin merespon pemakzulan Gibran. Ini adalah presiden buruk kalau menurut saya kalau itu dikaitkan gitu loh. Nah, karena sudah ada aturan main. Jadi kan prosesnya itu DPR mengajukan ya ke MK. Nah, MK itu akan menyetujui atau tidak. Nah, baru ada sidang istimewa kalau itu. Nah, ini kan nggak ada kasus yang fundamental apa? Atau misalnya kalau isunya Gibran itu tidak bisa bekerja. Nah, harusnya kan timnya ada di situ. Ya kan ada menteri, ya kan ada dirjennya, bahkan perangkat-perangkat yang lain bisa membantu kalau misalnya itu. Nah, ini kan top manager kalau dalam organisasi, dan tidak harus Pak Gibran atau Mas Gibran ini mengeksekusi langsung. Nah, terus yang ketiga, kalau pengen pemimpin negara ini bagus, qualified ya harusnya masyarakat ya harus melek gitu ya, melek dalam politik. Jadi milihlah yang kapabel gitu loh. Nah, sekarang kan kalau hasil pemilu ini sudah disahkan ya, berarti kita ya sebagian besar masyarakat Indonesia kan mendukung gitu loh. Nah, maka kalau sudah mendukung berarti konsekuensi yang harus dilalui oleh masyarakat ya harus kita lalui bersama dan kita dukung bahwa ini adalah pemimpin yang sah dan harus kita dukung sampai program-programnya selesai pada waktunya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar, apakah Mas Gibran itu ada kasus besar? Nah, ini kan masalah etik dengan hasil pemilu kan nggak bisa disangkut pautkan. Nah, kalau masalah etik ya sudah kita ibaratnya kita vonis secara sosial saja bahwa ini udah melanggar etik lah, secara etika politik tidak bagus, dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat ke depan, pemilu ke depan coba tidak seperti ini gitu. Nah, kalau kita sekarang ini ya
sudah disahkan, sudah dilantik, bahkan sudah berjalan, dan apakah Wapres ini melakukan sesuatu hal yang fundamental, misalnya pidana, membunuh, berkorupsi, narkoba, kan tidak gitu loh. Dan urgensinya tidak terlalu tidak terlalu urgen gitu loh. Nah, kalau misalnya menuntut secara etik ya, ini kan harusnya sampaikan saja kepada masyarakat, mengedukasi sampai 2029, maka jangan memilih calon presiden yang seperti ini. Nah, kalau sekarang sudah berjalan, terus nanti kalau misalnya ini dimakzulkan, terus ada proses ya, proses yang luar biasa misalnya, ini kan ya merugikan ya beberapa hal. Nanti akan ada proses-proses yang harus dilalui, bahkan nanti mempengaruhi yang lain-lain ya, kondisi ekonomi ya, kondisi konflik vertikal horizontal kan seperti itu. Jadi sebenarnya urgensinya tidak terlalu mendesak kalau saya, pemakzulan itu ya, sudah kita terima karena itu sudah melalui proses, walaupun proses awal pada waktu pencalonan Wapres itu ada masalah etik lah ya, etika politik yang dilanggar menurut saya itu.